Shalom, haleluya. Senang sekali mendengar semua kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di gereja Bethany Favor of God yang diberkati oleh Tuhan. Itu sukacita yang luar biasa di hari Minggu yang pertama di bulan Februari 2022, tahun kebaikan Tuhan, di mana Tuhan menghendaki kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tesalonika pasal yang kelima ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Yang berbahagia dalam mendengar firman Tuhan lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Hasil Tuhan dalam hidup kita ini, saudara dan saya harus menjadi pribadi bukan lagi menerima, tapi memberi. Apa yang kita inginkan bukan cuma memberi pada sesama, tapi kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dalam segenap kekuatanmu. Belajarlah dalam hidup kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang selalu tahu menyenangkan Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan. Tesalonika pasal 5:16 adalah satu kesukaan Tuhan waktu kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah kata firman Tuhan yang dikehendaki oleh Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Waktu Anda mengucap syukur, Anda sedang melakukan. Itu Anda membuat Tuhan bangga, membuat Tuhan sukacita, membuat Tuhan berkata, ini anakku yang tahu berterima kasih. Ini anakku yang mengerti segala sesuatu yang aku senangi. Bukan lagi meminta, bukan lagi komplain, bukan lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi dia selalu berucap syukur dalam segala hal. Artinya ada thanksgiving di dalam baik suka duka, baik dalam keadaan kelimpahan atau belum diberkati. Anda tetap mengucap syukur, Anda percaya Tuhan baik. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Waktu Anda dan saya bisa mengucap syukur, Tuhan berjanji itu yang dikehendaki oleh Allah dalam Yesus. Itu kesenangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, di surga ada satu kali ada hamba Tuhan mendapat penglihatan. Ada banyak ruangan. Dan satu ruangan seperti gudang-gudang, ada satu ruangan yang besar. Tapi ruangan itu penuh dengan malaikat-malaikat yang sibuk sana sini. Terus dia tanya sama malaikat itu, bagaimana apa yang kau lakukan di sini? Inilah banyak permohonan untuk orang minta ini. Kamu harus sibuk menyampaikan pada Tuhan. Kamu harus sibuk menjawab doa-doa mereka. Kamu harus sibuk menolak doa mereka. Kamu harus sibuk menunda doa mereka. Di waktu hamba Tuhan itu bergeser ke ruang yang sebelah lagi. Ruang itu besar, tapi teduh, tenang. Cuma satu malaikat. Beda dengan ruang sebelah yang sebab sibuk. Lantas hamba Tuhan itu kaget. Dia bingung. Dan dia tanya sama malaikat itu, apa ruangan ini? Inilah ruangan ucapan syukur. Pada ruangan adalah ruang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan sering datang ke sini. Tuhan sering bertanya kepada saya, anakku, hambaku, berapa yang telah engkau dapatkan ucapan syukur? Malaikat menjawab, sepanjang hari ini hanya satu orang yang mengucap syukur. Padahal itu yang dikehendaki Allah. Melihat itu hamba Tuhan kaget dan mulai dia berubah. Tidak lagi menjadi hamba Tuhan yang suka meminta-minta. Itu hamba Tuhan yang suka komplain dengan Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Maka penuhilah kehendak Tuhan, kesenangan Tuhan, yaitu ucapan syukur dalam segala hal. Berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus terima kasih buat apa saja. Waktu engkau lemah, kau berkata terima kasih Tuhan. Saya kuat, saya sehat, saya disembuhkan Tuhan. Saya diberi tubuh yang sehat. Saya percaya Tuhan memberkati keluarga saya. Saya percaya, ucapkan kata-kata ucapan syukur. Terima kasih. Waktu Anda berterima kasih, Yesus mengatakan sebuah peristiwa. Pada waktu Yesus mendapati dan mendapat kabar bahwa Lazarus telah mati, Alkitab berkata, Yesus memang sedih. Tapi sebelum itu Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus itu sedang sakit. Dia sengaja tinggal lebih lama. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 39 berkata demikian sampai 44. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta saudara orang yang meninggal itu, Lazarus berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke langit dan berkata, lihat baik-baik. Apa Yesus lakukan waktu menghadapi Lazarus sudah mati 4 hari. Batu tertutup, kubur tertutup.
Setelah dia minta dibukakan, maka yang sudah berbau, yang tidak mungkin, ada kematian, ada kebusukan, ada kehancuran, tidak akan dapat jawaban karena sudah mati, tidak mungkin bisa dipulihkan. Apa yang terjadi? Dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Yesus mengadakan tangannya berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berada di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan so berkata demikian, Yesus mengucap syukur. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Meskipun Lazarus mati, meskipun kematian terjadi, Yesus tidak panik, Yesus tidak bingung, Yesus tidak komplain. Tidak langsung berkata, Lazarus bangkitlah. Tapi dia mengadakan tangannya mengucap syukur. Mari waktu hari-hari ini so menghadapi apapun, pandemi ini jangan komplain. Situasi barang boleh naik, tapi Anda harus mengucap syukur kepada Tuhan mengadakan tanganmu. Dan apa yang terjadi? Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Ada kuasa, ada otoritas dalam mengucap syukur. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu 4 hari keluar. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya yang tertutup dengan kain pelu. Kata Yesus kepadanya, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Dahsyat. Yesus yang memberikan tahu kan bahwa ada kuasa dalam pengucapan syukur. Waktu Anda mengucap syukur, Yesus mengadakan tangan mengucap syukur. Ada kuasa yang mengalir. Lazarus yang mati dibangkitkan. Kubur itu dibukakan. Dan Lazarus yang sudah berbau busuk, tubuhnya hancur, pulih kembali. Pulih total. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Mari kita mengucap syukur yang pertama. Maka saudara akan dibebaskan dari semua ikatan-ikatanmu. Yang kedua, waktu Anda mengucap syukur ada kuasa. Keadaanmu yang hancur akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, engkau akan melihat kebangkitan, kemenangan, keajaiban kedahsyatan Tuhan kita. Saya percaya, selamat bagi orang yang mengucap syukur. Karena waktu Anda mengucap syukur, Tuhan bekerja. Tuhan melakukan semua lebih yang kita minta dan doakan. Di kuasa yang bekerja atas kita. Hari Jumat besok, jam 7 malam, tanggal 11 Februari 2022. Jam 7 malam di gedung gereja ada doa pengerja. Diundang semua kekasih Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat untuk hadir. Gembala-gembala FA, pendoa-pendoa, musik pujian, singer, dan semua pelayan-pelayan Tuhan, multimedia, peace ministry, dosen-dosen IKB, Radio Sangkakala, semua pelayan-pelayan Tuhan tanpa terkecuali hadir untuk mengikuti doa pengerja. Ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan saya bersama kembali akan melayani hari Sabtu jam 4.30 ada doa Fajar Kemenangan. Saya percaya mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus bagi kamu semuanya. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom, haleluya.